peristiwa ini sebenarnya adalah tentang bagaimana presiden melakukan semacam keputusan politik, Betul. ya kan, dobrakan di bidang hukum, gitu ya, untuk yaitu tadi menjawab tergoresnya rasa keadilan. Ya. Tom Lembong bukan pesakitan lagi, karena dia sudah dibebaskan dari segala tuntutan. Kemudian secara pandangan dalam hukum bahwa abolisi itu bahwa semua proses-proses hukum itu benar-benar sudah dihapuskan gitu kan ya. Begitu juga mungkin dengan Hasto yang diberikan pengampunan gitu. Apakah keputusan ini artinya keputusan hukum ini terhadap yang sebelumnya terhadap Tom Lembong sama Hasto Kristianto itu dianggap cacat hukum atau tidak adil gitu? Ya. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis Lampung Pos, tapi kali ini dengan komposisi yang sedikit berbeda. Saya Abdul Gofur, saya Muharram Chandra Lugina, saya Musta'an Basran. Baiklah Sobat Lampung Pos, pada episode Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas tentang putusan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga DPR RI yang memutuskan untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini merupakan keputusan yang di luar dugaan. Betul. Kita memprediksi saga dari kasus importasi gula Tom Lembong akan terus berlanjut ke dalam proses banding, ya, dan nampaknya juga akan terjadi banding di sidang Hasto dan KPK. Tapi kenyataannya roda politik hukum di Indonesia berputar demikian cepat. Semalam saya kaget luar biasa membaca berita ya di berbagai platform media online bahwa DPRD telah menyetujui DPR telah menyetujui usulan abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo. Baiklah Sobat Lampung Pos, kita akan bahas seperti biasa siapa saja tokoh yang mengulas dan mengupas persoalan abolisi dan amnesti ini. Kemudian apa fakta-fakta menarik di balik putusan abolisi dan amnesti ini, dan juga kita akan mengupas lebih lanjut bagaimana ke depan persoalan hukum juga politik di Indonesia serta pemberantasan korupsi di Indonesia pasca pemberian abolisi dan amnesti ini. Karena kontroversi tetap saja terjadi, ya. Baiklah, Sobat Lampung Pos, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan video editorial berikut ini. Jalan panjang menuju keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan berbagai kasus yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah polemik seputar pemberian amnesti dan abolisi bagi beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus hukum. Dua nama yang paling mencolok adalah Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Hasto, seorang politikus PDI Perjuangan, dan Tom Lembong, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, terlibat dalam kasus yang berbeda, namun sama-sama menimbulkan perdebatan sengit tentang keadilan. Amnesti dan abolisi adalah dua konsep hukum yang seringkali menjadi topik perdebatan di Indonesia. Amnesti adalah penghapusan sebagian atau seluruh hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang. Sedangkan abolisi adalah penghapusan sesuatu ketentuan hukum atau peraturan yang dianggap tidak relevan atau tidak adil lagi. Kedua konsep ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menjawab tuntutan keadilan masyarakat. Namun implementasinya seringkali menimbulkan pro dan kontra. Dalam kasus Hasto dan Tom Lembong, pemberian amnesti atau abolisi dapat dilihat dari dua perspektif. Dari satu sisi,
pemberian amnesti atau abolisi dapat dianggap sebagai langkah untuk memulihkan keadilan dan memberikan kesempatan kedua kepada individu yang telah melakukan kesalahan. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempromosikan rekonsiliasi dan memulihkan hubungan antara individu dengan masyarakat. Namun dari sisi lain, pemberian amnesti atau abolisi dapat dianggap sebagai langkah yang tidak adil bagi korban atau masyarakat yang terkena dampak dari tindakan mereka. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa keadilan tidak ditegakkan secara konsisten dan bahwa ada main mata antara penguasa dan elit politik. Dalam menganalisis kasus ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, kita perlu mempertimbangkan tujuan dari pemberian amnesti atau abolisi. Apakah tujuannya untuk mempromosikan keadilan, rekonsiliasi, atau kepentingan politik? Kedua, kita perlu mempertimbangkan dampak dari pemberian amnesti atau abolisi terhadap masyarakat. Apakah akan menimbulkan keadilan dan keseimbangan, atau malah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan? Dalam kesimpulan, pemberian amnesti atau abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan transparan. Kita perlu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tapi juga kepentingan masyarakat dan keadilan. Dalam menjawab keadilan masyarakat, kita perlu memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan bahwa tidak ada main mata antara penguasa dan elit politik. Pemberian amnesti atau abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan transparan. Kita perlu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan keadilan. Dalam menjawab keadilan masyarakat, kita perlu memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan bahwa tidak ada main mata antara penguasa dan elit politik. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara hati-hati dan transparan dalam memberikan amnesti atau abolisi bagi individu yang terlibat dalam kasus hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan keadilan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan bahwa tidak ada main mata antara penguasa dan elit politik. Dengan demikian, kita dapat menjawab keadilan masyarakat dengan cara yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, kita langsung saja kepada segmen pertama. Kita seperti biasa mengkurasi quote-quote menarik, kutipan-kutipan menarik, statement-statement menarik dari para tokoh ya, yang mungkin punya perhatian, punya opini, concern, atau ya memang dari tokoh-tokoh terkait di balik kasus Tom Lembong dan juga kasus ya Hasto Kristianto. Ya. Saya mulai seperti biasa mengawali segmen ini. Silakan, Prof Mahfud sepertinya siap. Sepertinya Bang Aan sudah menebak tokoh yang akan saya kutip ya. Saya akan mengutip pernyataan dari Prof Mahfud MD. Apa kabar Prof Mahfud? Semoga sehat selalu ya. Saya menonton statement Anda langsung di saluran channel Anda dan mudah-mudahan Anda juga menonton saluran channel kami ya. Subscribe lah kalau bisa. Oke. Prof Mahfud mengatakan bahwa menyambut baik ya keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Beliau menyatakan sebagai dobrakan hukum ya. Dan ini juga sebuah sikap dari Presiden untuk menjawab common sense publik ya terhadap kasus Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Yang dalam episode bedah tajuk kita sebelumnya kita menyatakan sidang ini benar-benar mengusik rasa keadilan dari masyarakat. Dan ya patut dimaklumi pula kalau
publik menilai kasus ini lebih bermuatan Politis. politik ketimbang muatan hukum. ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada beberapa pihak yang secara tegas menyatakan bahwa kasus ini benar-benar ya settingan, Betul. gitu. Ada aktor politik Benar. di baliknya, termasuk Diincar. Tom Lembong sendiri kan menyatakan Betul. saya sudah ditarget. Betul. Nah, menurut Prof Mahfud ini adalah sebuah dobrakan hukum, ya. Ya. Bahkan dalam beberapa interview hari ini, ya, saya mengamati terus ini perkembangan demi perkembangan di beberapa stasiun televisi. Prof Mahfud juga menyatakan publik tidak perlu deh, ibarat kata itu memperdebatkan proses hukum, Benar. proses politik yang diambil oleh Presiden Prabowo dari sisi sisi definisi. Betul. Abolisi itu apa, Amnesti amnesti itu apa, apa, kok begini langkahnya, kok begitu langkahnya. Seharusnya abolisi itu di tengah proses hukum, Iya, ya kan, betul. penghapusan ini pidananya. Betul. Amnesti itu juga sebenarnya dilakukan setelah ingkrah, misalnya seperti itu. Nah, menurut Prof Mahfud kita tidak perlu lagi memperdebatkan soal definisi, karena pada praktiknya ya, yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa, dari periode kepemimpinan periode kepemimpinan Presiden Indonesia selama ini, pada prakteknya memang tidak terlalu lekat dengan definisi secara umum. Gitu. Nah, jadi Prof Mahfud sangat menyambut baik sekali apa yang sikap dari presiden, ya. Apa yang diambil dari Presiden Prabowo. Nah, kira-kira apa nih tanggapan dari Bang Aan dengan sikapnya Prof Mahfud ini? Tapi benar ya, semua saya rasa semua menyambut gembira ya. Sama seperti Prof Mahfud yang mengatakan tidak perlu mempersoalkan definisi abolisi dan amnesti gitu ya. Tapi memang di sini tetap ada definisi itu gitu, tidak bisa dihilangkan gitu loh. Abolisi itu apa, amnesti itu apa? Karena memang dari pihak-pihak lain juga ada menyatakan bahwa itu abolisi itu. Terutama mungkin saya langsung kutip quote salah satu teman Tom Lembong ya. Said Didu itu mengatakan bahwa dengan abolisi ini artinya menyatakan bahwa proses hukum yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum Tom Lembong itu salah. Dinyatakan secara eksplisit dinyatakan salah dengan keluarnya abolisi ini gitu. Soalnya abolisi ini adalah penghapusan, bukan pengampunan gitu. Jadi oke lah kita ambil ademnya seperti kata Prof Mahfud bahwa ini menjadi dobrakan presiden yang baru ini ya. Dan presiden menggunakan hak prerogatifnya gitu segala macam. Nah, tapi memang artinya tetap ada mungkin pesan-pesan dari keputusannya di balik putusan presiden ini gitu. Mungkin gitu, mungkin ya. Ini Bang An ini kayak Bung Rocky Gerung aja. Ada panggung di depan dan ada panggung di belakang. Dan yang biasanya paling berpengaruh itu kalau kata Bung Rocky itu adalah panggung yang di belakang. Oke, Alulu apa komentarnya untuk statement Prof Mahfud? Dari Prof Mahfud memang cukup baik ya, dan yang betul sekali ya, kita tidak perlu mempermasalahkan apa itu abolisi atau amnesti, tapi yang justru jadi buat pertanyaan itu terkait dengan ini ya, apakah keputusan ini artinya keputusan hukum ini terhadap yang sebelumnya terhadap Tom Lembong sama siapa Hasto Kristianto itu dianggap cacat hukum atau tidak adil gitu ya. Dan itu kalau iya pun itu apakah itu justru bukan sebuah ini ya intervensi politik betul. Dan itu sekarang yang menjadi pertanyaan publik ya, karena ini secara ini kan presiden langsung gitu yang mengeluarkan ini kan sekarang, bahwa publik juga bertanya-tanya apakah ini emang benar-benar ada intervensi loh dari seorang kepala negara ya kepada hukum ya dari politik ya, ini ada unsur sisi politik ya terhadap hukum ini gitu loh. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang kayaknya emang sebenarnya harus bisa juga dijawab oleh ini ya, mungkin oleh pemerintah ya. Tapi sebenarnya memang ternyata di konstitusi kita memberikan hak kepada presiden untuk mengintervensi hukum kan gitu, dengan abolisi, gerasi dan
amnesti itu gitu. Tapi mungkin yang tadi kita dibahas juga bahwa mungkin yang di balik panggung ini ya, Nah, mungkin itu, yang betul. jadi bahan pertanyaan publik Ya, itu siapa itu. ini di balik ininya gitu loh. Oke, baik, kita lanjut ke quote tokoh selanjutnya. Siapa dulu nih? Ya, oke, saya ya. Bang Aan atau Alulu? Kalau saya sih ngambil dari Anies ya. Terutama memang sahabat-sahabat Tom Lembong yang selalu menemani ya. Oke. Terutama Anies Baswedan calon presiden nomor urut 01 itu mengatakan berterima kasih kata dia. Benar-benar menyatakan bahwa terima kasih dari Anies Baswedan kepada presiden yang telah memberikan melakukan haknya untuk memberikan abolisi dan amnesti ini, sehingga masyarakat menjadi lega dengan dengan keputusan itu gitu. Apapun itu artinya pemerintah dan DPR, pemerintahan ya, artinya presiden, eksekutif dan legislatif sudah menyatakan bahwa kasus Tom Lembong benar-benar sudah dihapuskan proses hukumnya. Artinya Tom Lembong bebas. Dan ada saya tambahkan satu lagi adalah Refli Harun. Refli Harun ini Berapa kali hadir? Ya, berapa kali hadir juga, dan dia juga pakar hukum kan? Iya. Refli Harun. Dia Hukum tata negara. Dia menyatakan bahwa dengan begitu bahwa Tom Lembong bukan pesakitan lagi. Karena dia sudah dibebaskan dari segala tuntutan, kemudian secara pandangan dalam hukum bahwa abolisi itu bahwa semua proses-proses hukum itu benar-benar sudah dihapuskan gitu kan ya. Begitu juga mungkin dengan Hasto yang diberikan pengampunan gitu. Tapi ada satu lagi yang bikin kita agak kontroversi adalah dari mantan penyidik KPK. Novel Baswedan. Novel Baswedan justru menyayangkan ya. Khawatir ini menjadi presiden buruk terhadap pemberantasan korupsi. Karena abolisi dan amnesti itu diberikan kepada mereka yang dituduh bahkan sudah divonis bersalah Dalam kasus korupsi. Tapi kita juga nggak tahu ya, Novel Baswedan itu menyatakan apakah yang hanya kasus yang terkait dengan KPK, apakah kasus korupsi gitu. Karena Tom Lembong ini bukan kasus KPK loh gitu. Kasus kejaksaan. Nah itu yang menjadi bahan perbincangan dari kawan-kawan Tom Lembong mungkin. Iya, kalau saya melihat ya, Anies Baswedan memang cukup intens. Iya. Ya. Dia mungkin lebih dari sekian 2-3 kali hadir Betul. di persidangan, di pertama, ya kan, kedua, terus juga 2-3 persidangan terakhir seperti juga hadir, ya kan, dan bahkan statement dia juga hari ini mengungkapkan bahwa berterima kasih kepada Presiden Prabowo itu karena dengan keputusan ini sahabatnya Tom Lembong itu bisa kembali ke keluarganya setelah 9 bulan 3 hari. Jadi dihitung benar. Dihitung benar sama dia kan. 9 bulan 3 hari ya berpisah gitu di selama proses hukum yang terjadi saat ini. Dan menurut saya ini juga mungkin pernyataan yang disampaikan oleh Anies juga mungkin juga bagian dari harapan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Betul. Dan ada sinyal tersendiri dari pernyataan Anies itu bahwa ada titik temu dan rekonsiliasi politik. Nah, kita nggak tahu tuh apakah apa maksud dari rekonsiliasi politik yang dinyatakan Anies itu. Kalau Gitu. Alulu melihat pernyataan Anies sendiri seperti apa? Ya tadi seperti ini aku bahwa ini ya keputusan presiden ini merupakan sebuah mungkin langkah ya yang seperti tadi dikatakan bahwa ini menjadi sebuah isyarat bahwa ya mungkin salah satunya rekonsiliasi politik ya. Ini juga kan kita tahu bahwa kemarin juga kan mungkin Prabowo ingin merangkul ya semua pihak politik ya, sehingga segala proses selama dia menjabat itu bisa berjalan sesuai dengan realnya gitu. Membangun kita bisa terarah, bisa lebih memajukan lagi masyarakat ya, dan itu juga menjadi sebuah hal sebenarnya yang cukup positif juga ya untuk bisa membangun Indonesia ke depan yang lebih bagus lagi gitu. Atau ya Presiden Prabowo juga nggak pengen gerakan rakyat atau gerakan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan itu menemukan bahan bakarnya gitu loh dengan adanya kasus ini, dan itu sempat diungkapkan salah satu konten kreator Ferry Irwandi. Betul. Dalam podcast dengan Deddy Kobuser ya kan, bahwa ya satu sisi keputusan ini hakim kemarin itu vonis hakim itu adalah ketidakadilan, tapi di sisi lain ini juga bisa merugikan incumbent Presiden Prabowo di 2029 dan menguntungkan yang akan menantangnya, dan itu sangat mungkin sekali kan dari sisi Anies Baswedan.
kasus ini justru akan memberikan vitamin politik Kepada- bagi gerakan perubahan atau gerakan saingan lah ya Saingan dari incumbent ya. incumbent kira-kira seperti Tapi itu. kalau dari pernyataan presiden akan merangkul seluruh oposisi, artinya ada yang dilepaskan dong itu. Nah, dalam hal ini mungkin kita nggak bisa berandai-andai ya. Tapi kemungkinan benar karena daya rangkulnya mungkin nggak begitu luas, artinya ada yang harus dilepaskan oleh presiden ini dari rangkulannya gitu. Karena dia udah merangkul dua oposisi ini gitu. Oke. Kalau Alulu mau mengutip siapa ini? Mengutip dari ini ya, pernyataan dari Istana Negara ya, Ya. terkait dengan adanya keputusan Presiden ya. Presiden memberikan abolisi dan amnesti ini ya, yang mengatakan bahwa keputusan ini murni untuk ini ya, demi menjaga persatuan bangsa Betul. ya, agar tidak terjadi pecah belah lah. Perpecahan, ya. Ini juga kan sebuah proses pembangunan juga perlu adanya suatu Persatuan ya. ya, dan di dalam negeri juga harus situasi kondusif itu harus tetap terjaga, dan ini menjadi sebuah mungkin jadi pandangan presiden ya, karena seperti kita bahas di awal juga takutnya nanti ada riak-riak ya dalam proses selama dia memegang jabatan Pemerintahan ini, ya, ada riak-riak betul. di dalam, sedangkan sebuah proses pembangunan itu emang harus bisa lebih adem gitu loh, sehingga Artinya Alulu tetap melihat keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo itu tidak semata-mata demi keadilan atau demi supremasi hukum, Iya, tetapi sebenarnya juga bisa tetap ada hitung-hitungan Ya. politik kenegarawanan juga ya. Karena pembangunannya juga ya, karena ini juga kan walaupun politik apa hukum juga ini kan menyangkut seluruh masyarakat gitu, Betul. itu yang harus mungkin lebih diprioritaskan ya sama Presiden Prabowo ya, arahnya mungkin ke situ ya, yang keputusan ini. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, sudah banyak tokoh yang kita kurasi pada segmen satu ini, Prof. Mahfud, Anies Baswedan, dan juga dari juru bicara Istana. Terkait pemberian abolisi dan amnesti, dua tokoh ya, Iya. Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristianto. Kristianto. Oke, Sobat Lampung Pos, jangan kemana-mana. Seperti biasa kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini tentang fakta-fakta menarik yang coba kita kurasi, kita kumpulkan terkait dengan tema yang sedang panas ini. Betul. Oke sahabat Bedah Tajuk Lampung Pos, kita saat ini masuk ke segmen kedua ya. Kita di segmen ini kita akan mengupas tentang fakta-fakta menarik ya. Di segmen ini kita akan menyajikan data dan informasi konkret ya, Iya. seputar pemberian amnesti dan Abolisi abolisi dari dari Presiden. Presiden kepada Tom Lembong dan Hasto ya. Hasto Kristianto. Fakta-fakta ini bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang landasan hukum terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti ini. Iya. Mungkin saya akan mulai ya untuk Oke, silakan. fakta pertamanya bahwa sebenarnya dari keputusan pemberian abolisi dan Abolisi. amnesti ini ada 3 fakta yang cukup menarik ya di balik keputusan ini ya. Pertama ini terkait dengan abolisi kepada Tom Lembong Betul. setelah ia divonis bersalah ya, non proses hukumnya Dihentikan, dihentikan. betul. Keduanya amnesti kepada Hasto Kristianto diberikan saat ia masih dalam Proses proses hukum. hukum ya, dan belum jatuh vonis ya. Dan belum divonis. Dan ketiga, keputusan ini diambil berdasarkan usulan dari Menteri Hukum ya. Hukum dan HAM. Hukum ya, Menteri Dan Hukum ya. mendapatkan langsung persetujuan ya Dari dengan- DPR. Seperti di awal juga disebutkan bahwa ini proses politiknya cepat gitu ya. Betul. Ini ya. Dan langsung mendapat persetujuan. Fakta ini menjadi krusial, dan ini perbedaan antara abolisi dan Amnesti ya. amnesti ya, menjadi ini menjadi penting ya, karena kita katakan bahwa abolisi itu menghapus semua ini ya, proses hukum dari yang telah berjalan ya, dan sudah ingkrah, sedangkan amnesti menghapus hukuman dari kasus yang sedang berjalan ya, yang belum ingkrah ya. Betul. Untuk kasus Tom Lembong ini ya sudah divonis. Sudah divonis pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Iya. Terus dan proses bandingnya dihentikan karena dengan turunnya abolisi Turunnya ini ya. putusan abolisi ini gitu. Bandingnya juga dihentikan, sedangkan Hasto ya masih dalam proses hukum. Dan ini menunjukkan Presiden Prabowo mengambil langkah yang berbeda untuk kedua tokoh Iya. nasional Nasional dua ini ya. yang cukup sesuai dengan status hukum yang mereka ini
substansi hukum yang mereka jalani ya. Dan mungkin ada ini pun dari Aan dulu mungkin ya, Iya. ada ini terkait dengan fakta dan data ini. Keduanya ini bukan tokoh nasional aja, tapi tokoh oposisi. Dua-duanya tokoh oposisi. Karena memang yang dua-duanya dari ini ya. kubu lawan pada saat Pilpres kemarin gitu. Walaupun mungkin udah bersatu gitu. Tapi yang fakta yang menarik adalah presiden punya hak prerogatif untuk memberikan abolisi, amnesti dan gerasi sesuai dengan konstitusi kita Undang-Undang 1945 itu yang nggak bisa diganggu gugat ya, nggak bisa dibantah karena ada tujuan yang lebih penting dari sekedar hukuman yang akan dijatuhkan gitu ya. Ada tujuan nasional lebih penting yaitu membangun bangsa ini. Waduh, udah jadi juru bicaranya Presiden Prabowo gitu kalau ngomong kayak gini ya. Tapi yang jelas itu, saya yakin ini akan ada tujuan yang penting karena memang saat ini negara masih terpuruk dan harus membangun sekuat tenaga agar negara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga mungkin biar tidak mata dunia juga melihatnya tidak begitu buruk Indonesia dengan proses hukumnya segala macam karena memang sudah kemana-mana bahkan ada beberapa waktu itu yang televisi luar negeri yang memberitakan tentang kasus Tom Lembong juga kan gitu ya, sampai akhirnya jangan sampai menjadi citra buruk bagi pemerintah Indonesia terkait dengan gerakan hukum ini gitu. Nah mungkin Bung Agok. Iya, kalau saya coba mengulik beberapa fakta menarik dari sejarah ya. Iya. Bahwasannya betul abolisi dan amnesti gerasi itu merupakan hak konstitusional. Betul, hak konstitusional yang sudah presiden. diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden aja ya, wakil enggak? Ya, pasal 14 kalau tidak salah ya. Dan juga ada undang-undang daruratnya nomor 11 tahun 1954 ya. Dan itu menjadi dasar bagi Presiden Soekarno untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada mereka-mereka yang DITII bertentangan yang berseberangan dengan pemerintah dalam gerakan DITII Kahar Muzakar. Betul. Dan Kahar Muzakar sebenarnya salah satu tokoh Republik kan, pendiri Republik ya kan, sahabat ya kan, cuma karena perseberangan politik sehingga Presiden Soekarno memberikan hak prerogatifnya terhadap tokoh-tokoh yang berseberangan ya dalam periode Orde Lama. Betul. Kemudian dalam Presiden Soeharto itu juga memberikan amnesti dan abolisi ya ke beberapa pihak, terutama kalau tidak salah itu ya Fretilin ya, di Timur. Dan tujuan ini juga diberikan untuk menciptakan semacam rekonsiliasi atau kedamaian ya. Kemudian juga Presiden Abdurrahman Wahid juga memberikan amnesti dan abolisi juga kepada beberapa tokoh ya. Sri Bintang Pamungkas itu pada saat Gus Dur ya? Ya, kalau tidak salah juga pada saat Gus Dur dan sebelumnya, saya agak lewat ini, Presiden Habibie juga memberikan amnesti dan abolisi kepada aktivis pro-demokrasi salah satunya Budiman Sujatmiko yang sekarang menjadi wamen ya. Kemudian juga Presiden SBY juga memberikan hal serupa ya ke beberapa terpidana kalau tidak salah ya. Ada yang tadinya dihukum mati menjadi hukum seumur hidup ya kan. Kemudian juga Presiden Joko juga ada beberapa 2 atau 3 yang memberikan amnesti dan abolisi, dan yang terbaru itu diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden. Dan kalau tidak salah sebenarnya untuk amnestinya ini tidak hanya terhadap Hasto ya. Itu ada sekitar 1.100-an. Ya, 1.100 sekian ya. Ya, 1.100 sekian yang diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo, dan salah satunya itu kepada Hasto Kristianto. Artinya memang kalau secara historis kita melihat ke belakang ya faktanya memang ya ini bukan sesuatu yang baru di Republik Indonesia, dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud di awal podcast kita kali ini yang saya kutip ya. Nah, itu tadi kalau kita kekeh terhadap definisi teoritis dari abolisi dan amnesti, pasti
Tidak hanya sekarang, Betul. di periode-periode sebelumnya juga Sudah terjadi pernah diberikan kan tidak terjadi kecocokan secara definitif, secara definisi dan prakteknya. gitu. Betul. Sehingga makanya Prof Mahfud kembali menyatakan ya kita sudah tidak terlalu memperdebatkan atau ya silakan berdebat, tapi itu ya sebagai semacam ya Wawasan lah ya. Wawasan. memberikan wawasan kepada publik ya Betul. kan. Tetapi yang paling penting di balik peristiwa ini adalah sebenarnya adalah tentang bagaimana presiden melakukan semacam keputusan politik, Betul. ya kan, dobrakan di bidang hukum gitu ya, untuk ya itu tadi menjawab tergoresnya rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, common sense terhadap Betul. dua putusan hakim yang dijatuhkan kepada dua tokoh ini, Betul. baik itu Tom Lembong maupun Hasto. Artinya memang ada tujuan yang lebih maslahatnya lebih besar daripada proses hukum ini kan gitu kan. Betul. Makanya untuk rekonsiliasi, untuk memberikan masyarakat kegelisahan masyarakat, untuk meredam kegelisahan masyarakat dan seperti itu. Dan ya banyak pihak yang memang benar-benar menyambut baik ya, betul. keputusan ini ya. Bahkan Anies Baswedan langsung datang ke Rutan Cipinang ya, langsung berbicara dengan Thomas Trikasi Lembong, begitu juga pengacaranya. Prof Mahfud juga malamnya udah langsung shoot podcast ya kan, udah langsung dipublish. Kemudian wawancara televisi juga kita lihat dari jam ke jam, dari menit ke menit juga bahasannya tentang itu membahas persoalan ini ya. Artinya memang kasus ini benar-benar menjadi persoalan publik. Gitu. Menjadi perhatian. Dan kalau saya juga melihat ini fakta menariknya gitu ya, banyak generasi muda kita yang benar-benar concern, perhatian gitu. Dimana ya kemarin juga sudah kita kutip ya, seorang Ferry Irwandi, content creator yang ya menjadi idola banyak anak muda lah, termasuk saya karena saya juga anak muda kan. Seperti itu ya. Itu Jiwa juga muda. berkali-kali membuat konten khusus untuk Tom Lembong. Kalau tidak salah itu ada 2 atau 3 konten yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi, memberikan gambarannya tentang kasus Tom Lembong. Ya, dia menyatakan bahwa Tom Lembong itu tidak bersalah dan tidak sepantasnya dipenjara. Bahkan di judul yang kedua itu lebih provokatif lagi, bahwa presiden juga bisa dipenjara kalau pakai logika hukum yang diterapkan oleh hakim kepada Tom Lembong. Betul. Dan yang ketiga itu kalau tidak salah dia buat konten lagi karena ada konten kreator lainnya yang itu pro dengan keputusan hakim dan tuntutan jaksa. Betul. Dan itu bicara soal data-data dan dia bantai lagi itu data-data itu dengan data-data juga dan logika yang menurut dia juga miss gitu. Dan tidak hanya itu ya, Malaka Project juga ya, ini memang masih jadi bagian circle-nya Ferry Irwandi ya, di mana di situ ada Coki Pardede dan kawan-kawan. Kemudian ada Panji ya kan, Panji Pragiwaksono ya kan, dan juga banyak komika saya lihat di TikTok, di IG ya kan. Dan kemarin saya juga coba riset kecil-kecilan gitu kan untuk kasus Tom Lembong, itu ya sentimennya sangat negatif sekali terhadap putusan hakim gitu loh, 40% loh ya kan. Dan sekitar 50% itu sangat berempati terhadap Tom Lembong. Artinya ya sangat dominan sekali opini publik itu ya negatif terhadap kasus ini secara keseluruhan. Dan artinya apa? Terlepas dari ya panggung belakang yang terjadi di balik keputusan ini, kepentingan-kepentingan politik atau hitung-hitungan politik, kalau kata Bung Rocky Gerung adalah tidak ada keputusan politik itu yang tidak ada hitung-hitungan politiknya. Di balik ini pun ada hitung-hitungan politik, dan itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke Sobat Lampung Pos, kita sepertinya sudah cukup mencapai ujung dari segmen 2. Kita akan lanjut kembali di segmen 3. Kita akan kupas lagi lebih mendalam ya terhadap abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo.
Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, Sobat Lampung Pos, kita kembali lagi ke tajuk Lampung Pos, podcastnya yang memang benar-benar mungkin Anda tunggu-tunggu gitu, kalian tunggu-tunggu untuk didengarkan di penghujung segmen ini gitu ya. Ini adalah segmen tentang pembahasan mendalam tentang kasus ini gitu. Ini jadi saya bisa mulai ya sedikit, adalah itu tadi ada pernyataan bahwa Novel Baswedan bahwa hal amnesti dan abolisi ini dia sangat terkejut dengan dua terdakwa dan terpidana satu ya, karena udah divonis, belum sih karena banding ya. Dua-duanya sebenarnya sudah vonis. Dua kasus korupsi ini diberikan abolisi dan amnesti, ini menjadi presiden buruk. Tapi di sisi lain dia juga ternyata ex pimpinan KPK yang mengikuti perjalanan itu, Saud Sitomorang itu ternyata mengapresiasi dengan adanya pemberian abolisi dan amnesti ini. Artinya memang ada hal-hal yang proses hukum yang benar-benar tidak berjalan sebagai mestinya gitu. Salah satu teori hukum pidananya adalah ini harus ada rehabilitasi dan keadilan. Makanya dilihat dari mungkin sedikit ada ketidakadilan di proses hukum ini. Jadi pemberian abolisi dan amnesti ini disambut gembira oleh berbagai pihak, gitu loh. Kemudian juga Tom Lembong secara langsung dia telah dengan abolisi ini dia langsung direhabilitasi. Namanya terrehabilitasi dengan otomatis gitu. Karena memang abolisi ini adalah penghapusan tindak pidana yang proses hukum pidana yang dijalankan selama ini sampai dia diputus bersalah dan 4,5 tahun penjara itu benar-benar sudah dihapuskan. Artinya benar-benar dia sudah benar direhabilitasi namanya, bahwa dia tidak bersalah dalam hal ini gitu. Bukannya dia tetap bersalah cuma diampuni gitu. Tapi memang benar-benar dia tidak bersalah gitu kan. Nah, artinya dalam hal ini dalam sudut pandang teori rehabilitasi nama baik ini Tom Lembong sudah secara langsung Tom Lembong dan Hasto ini sudah menjadi korban kriminalisasi hukum. Nah seperti itu kan ya. Kemudian setelah presiden yang melihat hal itu, maka dia mengintervensi, menggunakan haknya untuk mengintervensi hukum yang sedang berjalan ini untuk memberikan abolisi dan amnesti ini gitu. Nah itu mungkin sedikit pembuka dari saya, mungkin ada pandangan lain dari Bung Ago. Iya, kalau saya punya beberapa perspektif ya. Pertama memang itu tadi ya. Kalau dari novel saya sih melihat pernyataan itu tetap harus dikeluarkan sebagai warning. Betul, jangan sampai latah. Betul. Gitu ya. Pada akhirnya setiap terpidana kasus korupsi ya kan itu dengan mudahnya mendapatkan abolisi dan amnesti atau bahkan mungkin ada yang lainnya, grasi misalnya. Betul. Kan. Nah, artinya sebagai seorang pendekar anti korupsi yang kita kenal selama ini, ya mungkin ya Bung Novel Baswedan juga memberikan semacam warning gitu ya. Tetap harus menyatakan pendapatnya, dia menyayangkan, betul. Karena dia mungkin lebih menekankan soal case-nya, kasus korupsi. Dan harapannya ya ini tidak menjadi presiden, ya kan, di kemudian hari, sehingga efek jera koruptor itu juga tidak berdampak, gitu kan? Karena apa? Nanti koruptor berpikirnya nanti ada amnesti, gitu nanti ada abolisi. Koruptor yang 900 ribu triliun itu nanti katanya udahlah, nggak usah ini. Tapi memang itu dilengkapi kalau menurut saya oleh Bang Saud Sitomorang, ya kan? Benar, gitu kan? Kita harus memerangi korupsi dan tidak memberikan fasilitas yang hukum itu akan mengurangi efek jera. Tetapi juga harus dilihat proses pemberantasan korupsi itu dari dimensi keadilan yang seadil-adilnya.
kita harus lihat dulu gitu di balik 2 kasus korupsi ini apakah benar-benar murni korupsi atau ini adalah rekayasa atau ini adalah permainan politik ya kan yang dilakukan oleh yang berkuasa saat itu ya kan terhadap lawan-lawan politiknya. Oleh karena itulah terjadi goresan rasa keadilan di masyarakat sehingga menurut Bang Saur Sitomorang ya langkah ini tetap menjadi sesuatu yang perlu dilakukan oleh Presiden. Prabowo Subianto ya. Itu saya mengomentari apa yang disampaikan Bang Aan. Tapi kalau saya sendiri melihat ya ini sebenarnya tidak hanya dilihat dari sisi perspektif menjawab rasa keadilan masyarakat. Ya. Ini juga mungkin ada kepentingan negara yang coba dikedepankan ya oleh pihak istana gitu, di mana ini semacam rekonsiliasi politik. Dan kalau kita lihat juga memang penggunaan amnesti dan abolisi ini juga ya lekat dengan itu ya kan. Presiden Soekarno memberikan amnesti abolisi kepada gerakan DTII misalnya seperti itu untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kenapa memang semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu perlu dikedepankan ya? Karena memang dalam kondisi saat ini juga dunia itu tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Presiden ini kan tengah sibuk nih ya kan, berkunjung ke berbagai negara ya kan, mengkonsolidasikan kekuatannya di bidang negosiasi ya kan, di kancah global ya kan, mencari investor ke sana ke sini. Kalau misalnya di dalamnya gaduh, terjadi persoalan-persoalan hukum yang bernuansa politik seperti ini, dan itu ya mungkin membuat sang kepala negara tidak nyaman untuk bekerja kepada hal-hal yang mungkin menurut Presiden saat ini jauh lebih prioritas. Makanya stabilitas nasional ya itu menjadi bagian dimensi yang mempengaruhi sehingga keputusan ini harus diambil oleh Presiden. Atau juga ya bisa saja kita mengamini logika terbalik yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi ya. Ini juga ada keuntungan politik lainnya ya kan, supaya gerakan oposisi, gerakan perubahan itu tidak mendapatkan amunisi, tidak mendapatkan bahan bakarnya, dan ini juga secara politik akan merugikan di 2029 nanti. Di sisi lain juga ini juga yang seperti Bang Aan katakan tadi ya, bahwa keputusan ini juga bisa memberikan keuntungan. Mungkin ada pihak yang tidak dilepas ya kan, renggang. Tetapi itu diimbangi dengan pihak lain yang dirangkul lebih lekat. Betul. Artinya dari 10 di kanan kurang 5, tapi di kiri yang tadinya minus 5 ya kan? Jadi plus 5 malah kan, kira-kira seperti itu. Jadi lagi-lagi ini sebuah langkah politik lah kan. Ini kan Presiden kan juga aktor politik kan. Benar. Yang memang ditujukan ya itu tadi untuk stabilitas, tapi juga untuk memberikan dukungan politik. Dan harus kita akui juga kan, luar biasa setelah putusan ini kan Ibu Megawati Soekarno Putri di Bali juga mengeluarkan pernyataan ya, menghimbau kepada kader-kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, di tengah pendapatan negara yang tidak baik-baik saja, di tengah fiskal negara yang tidak baik-baik saja, kemudian juga di tengah situasi geopolitik yang juga tidak baik-baik. Tiba-tiba Kamboja dan Thailand perang gitu kan. Ini kan menjadi hal yang menjadi concern dari Ibu Mega, sehingga merasa perlu untuk menyatakan kepada kader-kadernya untuk mendukung. Walaupun ya di hari yang sama dengan pemberian amnesti kepada sekjen ya gitu. Artinya memang tetaplah ini tetap ada pengaruh ya politik. Tetap ada hitung-hitungan politiknya. Ini mungkin kembali ke ini ya, ke prioritas itu ya. Ini apakah ini mana yang lebih utama antara rekonsiliasi politik atau penegakan hukum yang tegas terhadap ini ya pelaku korupsi ya. Nggak mungkin tadi juga udah dibaca, mungkin secara ininya ada
ininya yang lebih besar ya, ada rencana yang mungkin lebih besar ya, karena Ya. ini menyangkut di tengah kondisi kita yang sedang tidak baik-baik aja, dengan segala macam persoalan yang ada di dalam negeri, belum lagi kondisi luar juga sangat sinkron ya dengan kondisi ini, karena kita juga terimbas ya dengan kondisi global itu ya, yang mungkin menjadi sebuah pemikiran dari pemerintah untuk bisa lebih mengedepankan lebih ke hal yang lebih penting ya, pada rekonsiliasi politik ataupun masalah hukum ya. Ini untuk intinya bahwa pembangunan ini bisa berjalan tanpa ada riak-riak yang mengganggu prosesnya itu sendiri. Tanpa ada kegaduhan ya. Betul, dan ini menjadi sebuah, ya mungkin juga masyarakat juga udah bosan ya dengan segala kegaduhan yang terjadi ya, di kondisi sekarang ya. Dan masyarakat perlu sebuah ketenangan ya dalam menghadapi situasi kondisi yang dirasakan saat ini gitu loh, yang sedang tidak baik-baik saja itu kan. Dan tapi kalau untuk mereka-mereka yang senang menganalisa panggung di belakang, ini juga menunjukkan bahwa konsolidasi kekuatan Presiden Prabowo itu sudah pada puncaknya. Gitu. Udah pada relnya lah ya. Sudah pada puncaknya, karena sebelumnya di bulan-bulan awal pemerintah itu kan ada matahari kembar. Matahari kembar gitu kan. Tetapi dengan keputusan ini, dengan abolisi dan amnesti, seolah-olah menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ya bukan presiden yang tengah diganggu dengan kekuatan lain, matahari yang lain. Dia menyatakan dirinya sebagai presiden yang otentik, bahwa kekuasaan itu secara politik ya ada di tangan. Sama seperti waktu podcast kita yang lalu itu, ini sudah mulai reposisi nih. Ini harus benar posisi presidennya, harus saya adalah presiden, saya pemimpinnya kan gitu kan ya. Tidak ada boleh yang ada mempengaruhi dia kan gitu kan ya. Artinya memang ya itu tadi. Rangkul lepas itu tadi artinya memang dia sudah mulai melepas pengaruh-pengaruh. Jadi ada tsunami nih di Jawa Tengah. Ya. Geng Solo mungkin ya, yang sebut orang geng Solo gitu ya. Tapi yang jelas adalah orang-orang yang selama ini memandang sinis terhadap Presiden Prabowo dan juga kasus Tom Lembong ini, mereka memandang sinis terhadap Tom Lembong. Ini sudah mulai berbalik nih, karena kasus ini ternyata mereka salah tebak nih. Awalnya mereka sinis dengan Tom Lembong dan mereka setuju dengan putusan-putusan peradilan di Tom Lembong. Ternyata presiden mengambil sikap beda. Mereka kecelek nih. Menjadi bumerang ya. Mereka maksudnya sinis terhadap putusan Tom Lembong, bukan sinis terhadap Tom Lembong kan? Iya, enggak, sinis terhadap Tom Lembong. Awalnya kan mereka sinis banyak sekali, bukan lawan dari pihak dari Anies Baswedan itu kan ya, ada beberapa yang pro sebelah itu sangat sinis saat orang-orang membela Tom Lembong. Itu mereka tidak, Tom Lembong seperti ini kan. Ini sekarang dengan kejadian ini mereka otomatis mereka kecelek dengan pernyataan mereka, karena presiden punya sikap kayak gini seperti itu kan gitu. Yang menjadi bumerang mungkin ya, dari mereka awalnya emang mendorong-dorong agar Tom Lembong bisa benar-benar nyusruk gitu ya, untuk tumbang gitu, ternyata di pikiran presiden lain gitu loh. Dan itu lagi-lagi ada kemungkinan dari pihak-pihak yang matahari kembar itu tadi gitu ya, orang-orang yang sinis dengan Tom Lembong. Dan yang menarik juga itu dilakukan di penghujung Juli dan dieksekusi di 1 Agustus. 1 Agustus. Pas masa ini ya. Bulan kemerdekaan, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ya ada juga yang memaknai ini simbol menyatakan bahwa pemerintah saat ini benar-benar merdeka. Satu lagi ya. Merdeka dari pengaruh-pengaruh, merdeka dari pengaruh-pengaruh. Merdeka dari pengaruh-pengaruh siapapun. Artinya menunjukkan bahwa benar-benar bahwa itu emang presidennya yang ini benar-benar presiden yang kalau kata Bung Rocky itu presiden yang otentik. Betul, presiden yang otentik. Presiden bukan petugas partai, bukan presiden boneka, bukan presiden yang dibawa bayang-bayang Samantan. Iya. Kemudian juga ada ada teori tentang hukum pidana dan integritas hukum ya, integritas hukum, rule of law. Artinya perjalanan koridor hukum
itu selama ini kan memang sudah jadi pandangan orang jelek ya tentang supremasi hukum di Indonesia ini gitu ya. Dan bisa jadi kejadian abolisi dan amnesti ini yang diberikan oleh presiden ini juga akan mempengaruhi proses-proses hukum lainnya yang sekarang masih dihadapi gitu loh. Jangan-jangan memang aktivis-aktivis yang sekarang masih berlawanan dengan sang mantan itu bisa jadi kejadiannya akan seperti ini juga gitu. Tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Karena memang udah gaduh ini gitu. Ini kan salah satunya untuk persatuan dan menetralkan kegaduhan di bangsa ini gitu. Artinya Presiden Prabowo ini benar-benar memprioritaskan stabilitas Negara, betul. nasional ya di tengah situasi geopolitik Yang masih- ekonomi dunia yang tidak baik-baik. Betul. dengan untuk mewujudkan asal citanya itu ya, Ya. tanpa adanya gangguan-gangguan khususnya di dalam negeri ya, sehingga bisa mencapai tujuan yang memang dicita-citakan sejak dia menjadi presiden ya. Ya. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos dimanapun kalian berada. Demikian podcast Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Kita sudah pada penghujung acara. Tentu saja kalian juga punya pendapat, mungkin pandangan yang berbeda ataupun sama dengan kami. Nah, betul. Apapun pendapat dan pandangan kalian, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Mengklik subscribe dan like dari video ini dan beberapa video bedah tajuk lainnya. Dan Anda juga bisa Bunyikan lonceng. membunyikan lonceng untuk bisa mendapatkan Notifikasi ya. notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang lebih mendalam lagi. Sampai jumpa dalam podcast Bedah Tajuk episode selanjutnya.